Pemirsa program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA langsungkan prosesi pelantikan dan pengucapan lafal sumpah apoteker angkatan ke-38. Dan pada kesempatan tersebut terdapat 137 apoteker baru yang siap terjun ke dalam dunia kesehatan. Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA sukses menyelenggarakan pelantikan dan pelafalan sumpah apoteker UHAMKA angkatan 38 di Aula FFS UHAMKA. Pada kesempatan itu acara dihadiri oleh Wakil Rektor 1 UHAMKA Anisia Kumala, Wakil Rektor 2 UHAMKA Desvian Bandarsyah, Dekan Farmasi dan Sains UHAMKA Hadi Sunaryo, Ketua Program Studi Profesi Apoteker FFS UHAMKA Siska, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Deti Yulianti, serta 137 apoteker baru dan seluruh para orang tua yang turut hadir menyaksikan prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah apoteker angkatan ke-38. Prosesi pelantikan dan pengucapan lafal sumpah apoteker angkatan ke-38 berlangsung secara khidmat, di mana pada kesempatan itu Dekan Farmasi dan Sains UHAMKA Hadi Sunaryo secara langsung memimpin pembacaan sumpah apoteker yang secara langsung diikuti oleh 137 apoteker baru. Usai pembacaan sumpah apoteker, acara dilanjutkan dengan penandatanganan surat sumpah oleh seluruh apoteker, pemberian sertifikat apoteker hingga penyematan tanda kelulusan. Dekan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA Hadi Sunaryo mengatakan 137 apoteker baru yang diambil sumpah merupakan para apoteker yang sudah melalui uji kompetensi nasional. Hadi Sunaryo berharap para apoteker baru untuk menjaga etika profesi dan menjunjung tinggi bekerja secara profesional. Ada 137 orang apoteker baru yang kita sumpah. Jadi 137 ini semuanya sudah lulus uji kompetensi nasional. Jadi mana apoteker menetapkan kelulusan apoteker harus melalui uji kompetensi nasional. Alhamdulillah 137 orang ini sudah lulus dari uji kompetensi nasional yang dilakukan oleh Kemendikbud, ya, sehingga sudah layak untuk menjadi seorang apoteker. Ya, jadi mereka sudah masuk ke tempat profesi semua. Nah, kemudian setelah itu mereka mengikuti selain kompre di tingkat lokal di fakultas, itu mengikuti uji kompetensi melalui sarana CBT. Uji kompetensinya ada dua macam, yaitu kalau sekarang namanya UKOM PPAI yang dilakukan secara nasional oleh Kemendikbud melalui sarana CBT. Itu mengecek atau menguji tingkat pengetahuannya dari situ, dan yang kedua melalui OSCE. Jadi ada ujian skill keterampilan yang dilakukan juga secara nasional, tapi diorganisir oleh APTFI dalam hal ini, ya. Jadi kita ujian sama-sama dengan soalnya juga dari APTFI. Kemudian ya, kita melakukan secara bersamaan seluruh program profesi apoteker yang ada di Indonesia. Jadi pesan saya sebagai apoteker juga, ya, artinya pada apoteker muda yang setelah ini akan terjun ke dunia profesi sebagai apoteker, pertama kita harus berjalan sesuai dengan etika profesi yang ada, ya. Junjung tinggi kejujuran dan bekerja secara profesional. Jadi insya Allah dengan seperti itu, ya, kita bisa menjadi apoteker baru yang diharapkan oleh bangsa ini. Wakil Rektor 1 UHAMKA Anisia Kumala Masyhadi yang hadir langsung memberikan ucapan selamat kepada seluruh apoteker baru diambil sumpah. Anisia Kumala berharap apoteker baru yang akan berkiprah tetap menjunjung tinggi misi perserikatan, misi profetik, dan misi moral yang ditanamkan selama kuliah di UHAMKA. Yang kita tanamkan selama kuliah di UHAMKA. Jadi tidak hanya kemudian belajar AIK di UHAMKA, tetapi bagaimana nilai-nilai AIK, Al-Islam Kemuhammadiyahan, itu juga bisa menjadi corak ketika dia bekerja dan berkiprah di bidang masing-masing. Fakultas Farmasi dan Sains, saya kira ini fakultas yang bertumbuh luar biasa dan terus berkembang dengan prodi-prodi yang juga sangat qualified, ya. Dan ini akan buka juga prodi baru
yang sedang diusulkan ke Dikti ya. Mudah-mudahan FFS ke depan semakin maju, makin berjaya dan semakin bisa mencetak lulusan-lulusan yang unggul ya, tidak hanya pada kecerdasan intelektual tapi juga sosial, emosional dan spiritual. Sementara itu, Apoteker Deti Yuliati selaku Wakil Ketua PP Ikatan Apoteker Indonesia memberikan sejumlah pesan bagi seluruh apoteker muda UHAMKA yang akan terjun ke dunia profesi apoteker. Menurutnya, seorang apoteker harus memiliki prinsip amanah dan terus belajar untuk menahan pengetahuan dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang selalu saya ingatkan kepada apoteker muda ini harus semangat ya, terutama. Kemudian menentukan arah pekerjaan itu penting sekali. Nanti ada pengarahan langsung dari PDIAI Jakarta, Popca istilahnya. Nah itulah yang paling utama, nanti menentukan arah mau kemana. Karena lapangan pekerjaan untuk apoteker ini banyak. Tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Supriyanto, Pak Pri itu betul, berpijaknya mau kemana. Jadi harus kita punya tujuan. Kemudian dalam tujuan juga kita ada tanggung jawab, ada kejujuran, trust dalam hal menjalankan pekerjaan. Yang penting itu adalah bagaimana ke depan. Ya, apa yang akan dilakukan oleh seorang apoteker memegang amanah jadi apoteker. Jadi kalau saya sih berkata bahwa yang namanya seorang apoteker itu tidak akan pernah berhenti untuk bekerja. Ya walaupun kita sudah masa bakti purna dari suatu instansi misalkan, kita masih tetap bisa bekerja, masih bisa menjalankan profesi kita sebagai apoteker. Oleh karena itu, tetaplah belajar terus, tetaplah menambah pengetahuan terus dengan mengikuti perkembangan zaman. Kalau UHAMKA saya lihat dari tadi ya, senang sekali saya lihatnya. Satu, semangat ya, udah gitu pandai-pandai. Tadi IPK-nya tinggi-tinggi, di atas rata-rata 3,5 ya, di atasnya itu juga suatu kebanggaan buat kita. Dan saya terus terang, saya sukanya untuk apoteker perempuan yang perkasa ya. Perempuan yang selalu semangat, perempuan yang selalu punya tanggung jawab ya terhadap profesinya itu. Usai penyematan kepada seluruh apoteker, acara ditutup dengan pemberian penghargaan bagi keempat lulusan terbaik profesi apoteker UHAMKA. Seperti diketahui, 137 yang diambil sumpah terdiri dari 123 apoteker perempuan dan 14 orang apoteker laki-laki. Farah Rizky, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta.